Kalau kita lihat realitas hari-hari ini ya, saya kira sulit ya kita membayangkan bahwa Pak Jokowi seperti yang diinginkan itu masih akan tetap bisa cawe-cawe setelah dia tidak lagi berkuasa. Kendati ada sih anaknya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Nah, padahal tapi kan sekarang kita lihat saja ya, ini Pak Jokowi sudah mengalami delegitimasi yang luar biasa akibat ulah anak-anak dan menantunya. Gibran pun juga saya kira sekarang itu posisinya ya saya nggak tahu apa nyebutnya itu legal standing ya atau bukan ya bukan legal standing ya. Standing politiknya begitu ya itu kelihatan sangat-sangat lemah karena skandal Fufu Fafa, belum lagi juga Kaisang dan sebagainya. Ini situasinya menurut saya nggak hari-hari ini saja Pak Jokowi udah kehilangan kendali, apalagi nanti setelah dia tidak lagi jadi presiden. Ya, bahwa beliau tidak mungkin lagi mampu mengendalikan politik setelah dia lengser itu sudah semacam kepastian hukum politik. Dengan cara apapun, Pak Prabowo pasti akan melenggang sendiri itu. Ada Gibran di situ, tapi saya kira nggak akan diperhatikan tuh. Karena grip Jokowi terhadap Gibran atau sebaliknya, upaya Gibran untuk minta tuntungan bapaknya udah selesai itu. Karena Jokowi sendiri masuk di dalam jebakan delegitimasi setiap hari. Jokowi sendiri masuk di dalam proses decaying, pembusukan politik setiap hari. Jadi Gibran juga ada di dalam sorotan, tetapi kita lihat dari awal bahwa Gibran memang bermasalah dari awal tuh. Jadi Jokowi memang tahu bahwa Gibran bermasalah, dipaksakan tuh. Ada Kaisang juga yang juga bermasalah, dan Pak Jokowi tidak lagi punya peralatan untuk menangani soal-soal semacam ini kan. Satu-satunya peralatan yang tersedia adalah Presiden Prabowo. Tetapi di dalam ilmu Kung Tao itu tidak mungkin ada dua pemenang tuh, atau kalau pakai istilah Pak SBY dua matahari. Tapi kita melihat bagaimana Pak Prabowo dengan ritme yang sederhana, yang dengan rutinitasnya tidak memperhatikan atau sengaja tidak mau berkomentar terhadap kasus-kasus terakhir ini, soal-soal yang mencengangkan negeri ini tuh. Tetapi pasti Gerindra mengatur strategi bagaimana supaya proses hard landing ini, udah pasti hard landing soalnya, bisa dibawa cepat-cepat ke apron pesawatnya tuh. Dan itu artinya ada pemadam kebakaran udah siap siaga, P3K juga udah siap tuh. Nah, kita mulai menghitung itu sebetulnya tuh. Kan kita mau lihat bagaimana Pak Jokowi mau fight back, dengan cara apa dia akan fight back untuk menyelamatkan Kaisang, menyelamatkan Gibran, menyelamatkan Bobi, mungkin bisa dia selamat sendiri. Tetapi ini anak-anak Pak Jokowi yang di dalam sorotan publik yang nggak pernah berhenti itu, intensitasnya makin tinggi tuh. Sehingga orang menduga memang ini sengaja dibocor-bocorkan oleh orang-orang dekat presiden justru untuk melihat presiden terjebak, atau oleh lawan-lawan politik yang memang punya akses ke dalam sistem kekuasaan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana peristiwa-peristiwa ini sehari-hari mengalami involusi, mengalami pemburukan tuh. Dan Jokowi tidak mungkin ambil langkah lagi. Jadi apa yang mesti dia lakukan? Ya paling bagus adalah minta perlindungan PDIP kan, yang betul-betul ada tempat dia dibesarkan. Itu perlindungan ideologis. Kalau pada Pak Prabowo ya perlindungan politis yang nggak mungkin sempurna. Kalau perlindungan ideologis pasti sempurna tuh, karena dianggap kader. Jokowi dianggap kader PDIP. Tetapi seperti pungguk merindukan bulan sebetulnya, karena Ibu Mega makin lama makin jauh ke angkasa ketujuh, dan menganggap bahwa si kerincing ini, si kuncring atau si kurus ini betul-betul tidak punya cara, Ibu Mega tidak lagi mendapatkan cara untuk memaafkan. Kalau secara personal mungkin iya, tetapi kerusakan yang dibuat Pak Jokowi itu bukan terhadap PDIP aja, itu masalahnya tuh. Terhadap semua partai politik yang diojok-ojok, diulet-ulet, ditebang, dipangkas, dipaksa mundur, dipaksa munaslup. Jadi semua peristiwa politik itu akhirnya menjadi dendam dari mereka yang pernah disakiti oleh Presiden Jokowi. Nah, fakta ini ada di media massa, bukan kita karang-karang. Dan kalau saya bertemu dengan beberapa petinggi partai, di semua partai bahkan menganggap bahwa ya udahlah, dia udah selesai itu. Mungkin juga ada yang menganggap ya mau diapain lagi, udah begitu faktanya. Iya, itu penyelesaian elit, tetapi ada penyelesaian rakyat yang kadang-kala di luar kalkulasi elit. Tadi Anda memastikan bahwa Pak Jokowi itu akan hard landing ya. Nah, tapi yang mengejutkan ini buat saya, kok masih ada ya relawan yang menyatakan berani mati membela
Pak Jokowi dan rencananya akan melakukan apel besar-besaran di Jakarta gitu. Sementara kita tahu banyak sekali ini diehardnya itu satu persatu sudah mulai meninggalkan Pak Jokowi, bahkan diantaranya malah sekarang berbalik menjadi mereka menjadi pengecam keras dari Pak Jokowi. Ya agak absurd memang kalau tiba-tiba Pak Jokowi kerahkan relawannya untuk masuk Jakarta tuh. 20.000, 30.000, buat apa tuh? Kan orang akan anggap ngapain kalian itu relawan Jokowi membela Jokowi, bukannya kalian harusnya membela rakyat, karena yang menderita adalah rakyat, yang kesulitan ekonomi adalah rakyat, yang penderitaan psikologi karena tekanan sosial adalah rakyat. Jadi sebetulnya ulah Presiden Jokowi ini telah menimbulkan goresan dalam di dalam hati rakyat, sehingga rakyat tidak akan lagi membela beliau tuh. Memang ada rakyat yang mungkin bisa disewa atau dimanipulasi, dan kalau kita baca bagaimana mobilisasi itu dilakukan oleh relawan Jokowi, toh akhirnya gagal. Mereka yang tadinya pendukung utama Jokowi tidak punya lagi kesempatan untuk memperbaiki orang yang mereka elok-elokkan, lalu ya tinggal menyesal atau menangis atau nulis surat dan mengucapkan hal yang kita udah tahu tuh. Tetapi dari awal kita lihat bagaimana terutama kalangan intelektual ini nggak bisa berpikir jernih tentang arah kepemimpinan Jokowi. Bayangkan misalnya banyak profesor, guru-guru besar, orang terpelajar, tokoh-tokoh budaya itu seperti disirap untuk melihat prosesi pemulihan Jokowi, dan dalam 3-4 bulan ini berubah semua tuh. Hal yang kita udah duga dari awal bahwa tidak ada yang utuh sebetulnya di dalam kepemimpinan Pak Jokowi, kecuali mereka yang betul-betul tidak bisa melihat di darker side of his human psychology itu. Jadi kalau kita bisa baca dari awal bahasa tubuh, kita tahu bahwa ada yang palsu pada Pak Jokowi. Dengan segala hormat pada kepemimpinan beliau, orang tidak akan ingat lagi Jokowi sebagai seseorang yang pernah jadi pedoman politik bangsa ini kan. Dia merusak demokrasi itu. Apa yang akan diingat? Ya BLT doang yang akan diingat, apa IKN. Jadi semua hal yang sebetulnya tidak ada konsepnya itu, cuman itu yang orang akan ingat. Orang akan ingat dalam rangka mengolok-olok justru bahwa BLT itu hanya dimaksudkan untuk naikin elektabilitas, menggaji lembaga survei. Bahwa IKN itu sekedar dipamerkan untuk kepentingan dia dan keluarganya, supaya orang lihat bahwa Jokowi pernah punya mercusuar diberikan di Indonesia dalam bentuk IKN. Sementara orang menganggap ya apa yang unik pada IKN, toh dalam 2-3 tahun ke depan akan ada juga imperium baru yang di dunia ini yang menandingi smart city-nya IKN, dan IKN mungkin baru 50 tahun baru dia selesai, dan pada waktu 50 tahun seluruh fasilitas teknologi, cara kita berkomunikasi, sistem peradaban, kepemimpinan politik semuanya sudah berubah tuh. Jadi tidak ada yang ditinggalkan oleh Jokowi selain ambisi dan arogansi dia. Saya yakin saya ini menjadi salah satu saksi ya, banyak viewer kita sih sebenarnya juga menjadi saksi bahwa kita hari-hari ini sudah tiba pada situasi yang selama beberapa tahun ini secara konsisten Anda sampaikan melalui kritik-kritik keras terhadap Jokowi dan keluarganya. Ya, saya mengulas ini untuk menunjukkan satu rekor panjang selama 9-10 tahun ini yang justru menghasilkan kemunafikan politik, kemunafikan di dalam mengelulukan seseorang, kemunafikan dalam relasi akademis. Jadi semua hal masuk dalam kemunafikan. Dan orang yang ingin bicara tajam dibully, orang yang ingin kasih kritik dipersekusi itu, orang yang ingin memberi nasihat bahkan dianggap menjebak itu. Jadi kita mau bikin apa dalam soal semacam ini? Dulu saya pernah usulkan Pak Jokowi sebaiknya setiap bulan minimal atau 2 minggu sekali kasih public address, beritahu sebetulnya problem yang kita hadapi sebagai bangsa sehingga semua terlibat. Bukan sekedar menyewa lembaga survei yang disogok setiap 2 minggu dan Jokowi dielulukan oleh lembaga-lembaga survei. Karena itu udah selesai. Kita bisa usulkan apa lagi? Mengusulkan supaya Presiden Jokowi datang ke panggung publik minta maaf terhadap kejahatan politik yang pernah dia lakukan. Tapi publik merasa iya, minta maaf iya, tetapi ini adalah soal publik tuh, dan harus ada yang dihukum sebetulnya. Entah itu hukuman pidana atau hukuman politik. Tetapi bangsa ini bukan bangsa yang pendendam sebetulnya. Bangsa yang mudah juga melupakan dan memaafkan. Jadi kelihatannya masih ada sedikit, bukan kesempatan, sedikit celah pada Jokowi untuk
mungkin tiba-tiba ada ilham yang betul-betul sempurna, lalu Jokowi muncul ke publik, saya minta maaf segala macam, termasuk anak-anak saya, sehingga sejarah bisa mencatat bahwa ada orang yang betul-betul memamerkan arogansinya dan menelantarkan rakyat, dan pada akhirnya dia minta maaf. Tetapi sekali lagi, kesempatan itu makin lama makin tertutup, sehingga orang akan mungkin berhasilkan Pak Jokowi cewek-cewek sempurna, karena Anda sudah di track the beginning of the end. Demikian juga kalkulasi orang terhadap situasi psikologi keluarga dinasti Jokowi. Kan orang menganggap bagaimana mengingat Jokowi, bagaimana memberi semacam penghormatan pada beliau tuh susah kita cari hari-hari ini, karena bertumpuk di situ soal-soal perbuatan tidak etis dari keluarga. Jadi ya Jokowi akan mondar-mandir Jakarta Solo, mungkin pergi berlibur, tapi dia pasti akan pulang ke Solo, dan semua orang hari-hari pertama melihat bagaimana renungan dari Jokowi terhadap nasib dia tuh, nasib dari seseorang yang diuluk-ulukkan sebagai tokoh sipil, diuluk-ulukkan sebagai rakyat sederhana, tapi kemudian tumbuh menjadi penuh arogansi, bahkan tumbuh menjadi despot dan menjadi raja, itu yang Raja Jawa yang disebut oleh siapa itu tuh. Jadi akhirnya terkumpul semua hal untuk diperlihatkan pada publik bahwa Jokowi adalah contoh buruk dari kepemimpinan politik kita. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap salam akal sehat. Akal sehat.